Alhamdulillah, kami telah menyalurkan kurang lebih 8 ton sembako yang terdiri dari beras, telur, minyak goreng, gula, dan mie instan senilai Rp88.750.000. Kami menyalurkannya ke rumah-rumah masyarakat, di jalan-jalan, semampu kami melangkah menyalurkan amanah yang telah dibebankan kepada kami. Jazakumullah khairan kepada muslimin yang telah menyumbangkan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak kepada antum yang telah meringankan beban saudara kita, insyaallah. Barakallahu fikum. Mari ringankan beban saudara kita di tengah wabah virus corona. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk memenuhi kebutuhan pokok saudara kita di rekening BNI Syariah 20190701111 atas nama Yayasan Media Sunnah Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Ushulus Sunnah lil Humaidi rahimahullah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan muqaddimah penting dari biografi Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Dan sebelum kita lanjutkan dari inti pembahasan kita dari kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullah, ada baiknya untuk kita mengenal sedikit apakah kitab yang ada di hadapan kita ini, ya Ushulus Sunnah lil Humaidi rahimahullah, apakah itu benar-benar ditulis oleh Al-Imam Humaidi, ya, atau jangan-jangan hanya dibuat oleh sebagian orang, ya, yang kemudian dia mencantumkan nama Al-Imam Humaidi rahimahullah. Ya, di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah Al-Ghuzu Al-Mu'attilah Wal-Jahmiyah, di mana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan ucapan Al-Imam Humaidi rahimahullah. Dan penukilan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ijtima'ul Juyush itu sama persis seperti apa yang tercatat dalam kitab Ushulus Sunnah, ya, di mana Al-Imam Humaidi berkata, wa ma nataqa bihil Qur'anu wal hadithu mithal qawlihi ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghulat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani wa mithal qawlihi ta'ala was samawati mutwiyatun biyaminih wa ma ashbaha hadha min al-Qur'an wal hadith la nazidu fihi wa la nufassiruhu wala naqif ala ma waqafa alaihi al-Quran was sunnah, ya, wa naqul ar-rahmanu alal arsy istawa. Masya Allah. Kata Imam Humaidi rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ijtima'ul Juyush, maka kita imani apa yang telah Al-Quran berbicara dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita, ya, semisal firman Allah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Dan juga sebagaimana firman Allah was-samawatu, yang mana langit-langit itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal daripada ayat-ayat ini dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah, kata Imam Al-Humaidi, la nazidu fihi. Kita tidak menambah apa yang datang dari Al-Qur'an tersebut. Wala nufassiruhu, dan juga kita tidak menafsirkan, ya, dengan akal-akal kita, dengan ta'wil-ta'wil yang Al-Quran tidak pernah menginginkan demikian. Wa naqif ala ma waqafa alaihi al-Quran was sunnah, sehingga kita berjalan, kita berhenti memahami sebagaimana apa yang Al-Quran dan Sunnah sampaikan.
Dalam Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy, maka kita katakan Allah beristiwa di atas arasy. Ya. Kemudian kata Imam Humaidi, man za'ama ghairu hadza fa mu'attilun jahmiyun. Dan barang siapa yang seseorang meyakini ya selain dari apa yang disebutkan dari ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, maka dia adalah mu'attil. Dia adalah orang yang telah menolak dari sifat-sifat Allah, dan dia adalah Jahmi. Ya, dia adalah Al-Jahmi. Dan juga disebutkan oleh Imam Mudzahabi rahimahullah, sebagaimana dalam dua kitab beliau, yang pertama kitab Al-Ulu dan yang kedua kitab Tadhkiratul Hufadz, di mana Al-Imam Az-Zahabi beliau menukilkan ucapan Al-Imam Al-Humaidi dalam kitab Ushulus Sunnah yang sama persis seperti apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan juga Syekhul Islam dalam kitab Mufassal I'tiqad juga telah mengatakan wa thabata 'anil Humaidi Abi Bakar Abdullah bin Zubair annahu qala usulus sunnah. Ya, telah thabit daripada Imam Humaidi rahimahullah, yaitu Abu Bakar ibnu Abdullah bin Zubair, beliau berkata usulus sunnah. Itu dalam kitab ini Ushulus Sunnah, dan beliau menyebutkan beberapa poin dari poin-poin akidah ahli sunnati wal jamaah, sehingga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak perlu ragu kalau kitab yang akan kita baca ini dari sisi salah satu dari sisi Syafi'iyah, ya benar-benar ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. 6. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Kata Imam Humaidi rahimahullah, usulus sunnah, usulu as-sunnati. Al-usul itu jamaknya adalah aslun. Ya, jadi ketika kita menyebutkan al-usul dengan ada huruf wawunya, usul itu mufrad. Ya, nah kalau jamaknya jamak aslun, wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Ya, asal itu adalah apa yang dibangun sesuatu di atasnya. Ya, jadi misalnya ini rumah. Iya, sesuatu yang dibangun di atas rumah ini berupa tiang, tembok, dan juga atap, itu ada asasnya namanya. Apa disebut asasnya? Pondasi. Ya, jadi usul itu sesuatu yang dibangun sesuatu yang lain di atasnya. Jelas? Maka itu disebut sebagai usul. Dalam rumah disebut pondasi. Ya, tidak akan tegak sebuah tiang, tidak akan bisa berdiri atap, dan tidak bisa diletakkan tembok kecuali ada apa? Ada usulnya, ada asasnya, ada pondasinya. Ya. Sehingga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan yang akan dibahas oleh Al-Imam Humaidi rahimahullah di dalam kitab beliau ini merupakan perkara-perkara yang pondasi dalam agama, yang ketika kita keliru dan salah dalam memahami usul atau pondasi ini, maka akan rusak sesuatu yang kita bangun di atas pondasi tersebut. Jelas ya? Adapun as-sunnah, as-sunnah itu secara bahasa disebutkan at-tariqah was-sirah. Ya, sunnah itu artinya adalah jalan secara bahasa. Mahmudatun kanan au madmumah. Apakah jalan tersebut berupa jalan yang baik atau dia adalah jalan yang jelek? Ya, sebentar, jangan buru-buru. Nanti orang akan berkata, loh, sunnah kok dibilang ada yang jelek? Wah, nggak benar ini ajaran seperti ini. Masa sunnah ya dikatakan ada yang jelek? Mas, makanya dengar dulu baik-baik. Jangan Anda protes sesuatu sebelum Anda memahami dengan benar. Kita sekarang membahas sunnah dari sisi bahasa.
Ya, yang mana dalam bahasa Arab terkadang sunnah itu diinginkan merupakan jalan yang baik, dan terkadang dalam sunnah itu dalam bahasa Arab diinginkan apa? Jalan yang jelek. Dan sebagaimana datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahih beliau dari hadis Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayanqusa min auzarihim syai'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang seseorang berbuat jalan, kita artikan tadi apa? Sunnah secara bahasa kita artikan apa? Thariqah. Barang siapa yang seseorang membuat jalan di dalam Islam sunnatan hasanatan, dari jalan yang baik, maka baginya pahala, dan baginya juga pahala siapa yang mengamalkan dari jalan baik yang telah dia buat tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang tersebut. Dan Rasulullah melanjutkan, dan barang siapa yang seseorang membuat jalan dalam Islam dari jalan yang jelek, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melakukan kejelekan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dosanya. Jelas para hadirin dan hadirat? Ya, sehingga kita masih membahas sunnah dalam pembahasan apa? Dari sisi bahasa. Maka harus difahami benar-benar. Sebagaimana dalam kalimat ad-din. Din itu dalam bahasa kita artinya agama. Iya, dan dia sebenarnya memiliki ma'ani yang sangat banyak. Yaumuddin. Ya, Allah katakan hari agama. Ya, Yaumuddin, agama di sini artinya apa? Pembalasan. Hari di mana seseorang akan dibalas dari apa yang dia lakukan. Bukan maksudnya hari agama. Oh, maksudnya adalah nanti hari di mana agama-agama nanti akan begini dan begini. Bingung kita akan memahaminya. Maka sesuatu itu harus difahami dengan bahasa Arab. Dan terkadang agama itu diartikan adalah akhlak, diartikan adalah metode, diartikan adalah i'tiqad, diartikan adalah manhaj. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu di atas agama saudaranya. "Falyanzur man yukhalil." Maka lihatlah kepada siapa dia bersahabat. Iya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan pertama kalimat din, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama saudara, teman dekatnya. Ya, nah khalil itu bukan cuma sahabat biasa, tetapi sahabat karib sekali yang mereka saling mewarnai. Ya, sehingga maksud daripada ucapan Nabi dalam hadis ini, seseorang itu dilihat dari agama sahabatnya, bagaimana akhlak sahabatnya. Orang pemabuk dia akan berkawan dengan orang yang pemabuk, maka agamanya adalah agama pemabuk. Bukan berarti ada agama baru, agama pemabuk. Maksudnya apa? Akhlaknya akhlak pemabuk. Iya, dia bersahabat dengan ahlul bidah. Dia bersahabat dengan ahlul batil. Maka apa? Agamanya seperti agama ahlul batil tersebut. Maka disebutkan oleh al-imam ulama al-sunnah, di antaranya disebutkan oleh al-imam Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, man yukhfa alaina bid'atuhu, barang siapa yang tersembunyi dari kita dari bid'ahnya, maka akan nampak kepada kita kepada siapa dia berteman. Disitulah kita akan melihat agama seseorang. Dia masih muslim, dia orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saudara kita beriman. Tetapi ya ketika dia bersahabat dengan berteman, bergaul dengan orang-orang yang rusak akidahnya, maka bagaimana mungkin seseorang yang bersahabat kecuali dia mencintai sahabatnya tersebut. Maka begitulah agama dia. Ya, saya ulangi kembali apa disebut oleh Imam Barbahari,
Barang siapa yang seseorang tersembunyi kebidahannya, maka akan nampak darinya apa? Tidak akan bisa dia sembunyikan dengan siapa dia bersahabat. Itulah temannya dia, itulah agamanya dia. Bagaimana agama sahabatnya tersebut. Jelas ya? Tapi kita kembali kepada kalimat as-sunnah. Tadi saya sebutkan bahwasanya sunnah itu secara bahasa adalah jalan. Yang jalan itu bisa berupa jalan kebaikan atau jalan kejelekan. Adapun secara istilah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya terkadang sebagian muslimin mereka hanya memahami sunnah itu sebatas dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi dia mengeneralkan seluruh makna sunnah dengan definisi seperti ini. Ini bukan definisi yang salah, bukan definisi yang keliru. Ini definisi yang benar. Namun ketika dia memahami sunnah Rasulullah SAW mutlak maknanya seperti yang saya sebutkan tadi, nah disinilah ada kekeliruannya, disinilah ada kesalahannya. Ya, definisi sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu adalah definisi para ulama usul atau ulama fikih yang mereka membagi hukum ada 5. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum mubah, ada hukum haram. Jelas ya? Nah, ketika mereka membahas 5 hukum dalam agama, maka ada pembahasan sunnah atau mustahab dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, makanya setiap kita katakan kepada sebagian saudara kita muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ini jenggot ini sunnahnya Rasulullah. Iya betul, saya imani bahwasanya jenggot itu sunnah Rasulullah. Tetapi kan sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Anda keliru dalam memahami sunnah Nabi mutlak dengan mana seperti ini. Ada di antara sunnah Rasulullah SAW yang apabila seseorang tidak mendatangkannya, itu bisa membatalkan ibadahnya. Allah dalam Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk salat. Ya hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitun wa qumu lillahi qanitin. Perintah Allah untuk kita mengerjakan salat. Wa amur ahlaka bis salah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Dan setahu saya tidak ada satupun ayat dari Al-Quranul Karim yang Allah menyebutkan tentang jumlah rakaat salat, 4 rakaat salat duhur, 4 rakaat salat asar, 3 rakaat salat maghrib. Tidak ada. Tetapi itu datang dari perbuatan Nabi SAW. Rasulullah salat subuh 2 rakaat, beliau salat duhur 4 rakaat, salat isya 4 rakaat. Nah, kalau seandainya kita memahami sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, berarti boleh dong kalau seandainya kita salat duhur nggak 2 rakaat, kita salat 1 rakaat saja. Atau boleh dong kita salat duhur 2 rakaat karena capek, lelah, hanya 2 rakaat kita salat duhur. Nggak boleh, nggak sah salat Anda. Walaupun Anda ikhlas sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Anda tidak datangkan salat dengan jumlah 4 rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka apa? Salat Anda tidak sah. Jadi saya ulangi kembali, dari sunnah Rasulullah merupakan syarat sahnya amalan. Dan ada dari sunnah Rasulullah yang seseorang ketika dia tidak meyakini sunnah tersebut, dia bisa keluar dari Islam. Makanya Al-Imam Humaydi rahimahullah, beliau menyebutkan kitab beliau ini Usulus Sunnah, pokok dari pokok sunnah. Apa sunnah yang diinginkan oleh beliau di sini? Disebutkan wa fi istilahuna, istilah sunnah, maqabilul bid'ah min usuluddin wa masailil aqidah. Yang diinginkan dengan sunnah di sini apa yang kebalikan dari bid'ah, dari usul agama dan masail-masail akidah. Yang ada di antara masail akidah tersebut, ketika seseorang tidak meyakini, dia bisa keluar dari Islam. Dan ada di antara masail akidah tersebut, ketika seseorang tidak mengingkari, apabila dia mengingkarinya, dia tetap seorang muslim, tetapi dia hukumi sebagai ahlul bidah. Iya. Contoh kelompok Jahmiyah.
Kelompok Jahmiyah adalah kelompok yang dia menyimpang dari akidah Islam yang benar, menyimpang dari sunnah Rasulullah dalam masalah akidah, dalam masalah pokok-pokok agama. Apa keyakinannya orang-orang Jahmiyah? Orang Jahmiyah mereka berkeyakinan bahwasanya Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Mereka hanya menetapkan wujud bagi Allah, Allah itu ada. Adapun yang lainnya mereka tidak menetapkannya. Makanya para ulama kita, mereka menghukumi orang-orang Jahmiyah adalah orang-orang yang mereka telah menyelisih dari sunnah. Dan hukum bagi mereka apa? Kufur. Jelas di sini? Taib. Begitu juga orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka berkeyakinan bahwasannya semua sahabat Rasulullah SAW itu kafir, kecuali hanya beberapa orang. Iya, atau keyakinan mereka bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha penzina. Dia menuduh Aisyah sebagai penzina. Setelah Allah mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha dari langit ketujuh, maka telah dihukumi oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi. Iya, juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya, kafirnya, murtadnya orang-orang yang mereka ya berkeyakinan dengan keyakinan yang seperti ini. Berarti dia telah menyelisih apa? Pokok dari usul agama, pokok dari usul sunnah Nabi SAW. Karena dari usul sunnah Rasulullah, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang mulia. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, fadl Aisyah ala sairin nisa ka fadli tharid ala sairi ta'am. Kemuliaannya Aisyah radhiyallahu taala anha di atas wanita-wanita yang lainnya itu seperti kemuliaan tharid di atas makanan yang lainnya. Tharid adalah makanan yang paling disukai oleh Rasulullah, daging yang dicampur dengan tepung. Ya, ini makanan yang paling disukai oleh Nabi. Dan begitulah kedudukan Aisyah di mata Nabi SAW. Ya, dan sedikit para hadirin kita keluar dari masalah, karena ini masalah penting. Ya, ketika seseorang menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai penzina, sebenarnya dia ingin mencela Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang jelek, maka orang yang paling jahil pun dari kalangan muslimin akan faham ini ucapan yang kufur, ini ucapan yang jelek, ini ucapan yang bejat, ini ucapan yang keliru. Tetapi mereka ahlul bidah, ahlul kufur yang menyelisih dari sunnah Rasulullah, ya datang dari arah yang lainnya. Logikanya begini. Ada seorang laki-laki memperistrikan seorang wanita pelacur. Ketika dia mau meninggal di pangkuan wanita pelacur. Bahkan dia punya hari-hari dengan istri-istri beliau yang bukan jatah Aisyah. Beliau minta di hari-hari beliau sakit, minta tinggal di rumah Aisyah. Ini kira-kira laki-laki baik atau enggak? Hah? Kita orang biasa punya istri seorang pelacur, gimana kira-kira? Jangankan untuk memperistri, ada seseorang laki-laki yang dia punya teman seorang wanita pelacur, teman bukan istri. Oh, ini enggak. Inilah agamanya dia. Nah, kembali kepada yang kita sebutkan tadi. Ya, temannya pelacur. Ini sudah dianggap ini orang enggak baik. Ini orang yang jelek. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwasanya Aisyah sebagai wanita pelacur, ya hakikatnya sebenarnya mereka ingin mencela siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hati-hati, harus difahami. Ada perkara-perkara yang seseorang menyelisih dari sunnah Rasulullah yang dia bisa apa? Bisa keluar dari Islam. Jelas? Dan ada di antara orang-orang yang mereka menyelisih dari sunnah Rasulullah, yang mereka menerima sebagian daripada sifat dalam masalah akidah, yang kemudian mereka menolak sebagian dari sifat yang lainnya dengan mentakwil, maka orang seperti ini tidak dikeluarkan dari Islam. Mereka masih sebagai saudara-saudara kita muslimin. Jelas ya? Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini, wa idza qila an rajulin ana sahibus sunnah fal maqsud bihi annahu ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahibatuhu al-kiram ridwanullahu alaihim min umuruddin qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Ketika dikatakan bahwasanya laki-laki ini adalah sahibus sunnah, maka maksudnya
dia adalah orang yang berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad SAW, yang dia berjalan di atas jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dari perkara-perkara agama, apakah itu secara ucapan, ataukah itu secara amalan, ataukah itu secara al-i'tiqad. Ya, jadi seseorang yang mengaku dirinya sebagai sahibus sunnah itu bukan hanya sekadar pengakuan, ya, tetapi dia harus bersesuaian dengan ucapannya, amalannya, i'tiqadnya di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iya, jadi ketika ada orang yang dia mengaku dirinya sebagai sunnah, dia mengaku dirinya berjalan di atas jalannya Rasulullah, yang kemudian dia mengaku berjalan di atas jalannya sahabat, sebenarnya masalahnya itu sangat simpel sekali untuk kita mengetahui benar ataukah tidak pengakuannya. Iya, ketika seseorang beramal dengan amalan A, dan ini sudah sering saya sampaikan di kajian dan ilmu itu perlu diulang-ulangi. Ketika seseorang mengaku atau dia beramal dengan sebuah amalan, atau dia beriktikad dengan sebuah iktikad, maka tinggal kita bertanya kepadanya, wahai fulan, iktikad yang anda yakini ini, ataukah amalan yang anda amalkan ini, apakah ini amalannya Rasulullah, i'tiqadnya Rasulullah dan i'tiqadnya para sahabat? Kalau seandainya dia mengatakan iya, ini merupakan i'tiqadnya Rasulullah dan i'tiqadnya para sahabat, oke, toib. Kalau seandainya itu merupakan i'tiqadnya Rasulullah dan i'tiqadnya para sahabat, Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan agama ini dan kami pula telah menjaganya. Dan Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, ya, taraktukum ala syai'ain in tamassaktu bihima lan yudhilla ba'dahuma alkitabu wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh di antara dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Jadi segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, amalan Nabi, i'tiqadnya Rasulullah SAW, itu semuanya telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menjaganya? Allah Subhanahu wa taala telah menjaga itu semuanya dari apa yang telah tercatat, tertulis dan ternukilkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Kutubus Sittah, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, kitab-kitab akidah. Ya, kitab-kitab akidah di antaranya kitab yang sedang kita baca. Ya, kitabnya ulama salaf. Keyakinan Anda, amalan Anda, tolong tunjukkan kepada kami hadisnya di nomor hadis keberapa, ayatnya ayat apa, dan apakah para salaf memahami masalah ini dalam kitab-kitab mereka. Tinggal ditunjukkan. Kalau seandainya dia menunjukkan ada dalam kitab Ushulus Sunnah Al-Imam Humaidi, beliau beriktikad dengan iktikad seperti ini. Disebutkan dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, disebutkan dalam kitab Sunnah Ibnu Abi Asim, disebutkan dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnati wal Jamaah. Kalau seandainya itu ada dari sunnah Rasulullah, pasti akan ada dalam kitab-kitab tersebut, pasti akan ada. Tapi kalau seandainya ya apa yang diakui itu sebagai i'tiqadnya Rasulullah SAW, maka wallahi dia tidak akan pernah dapatkan dari kitab-kitab para ulama. Tinggal kita mau bicara saja, tinggal kita buktikan apa kitabnya, apa hadisnya, apa ayatnya, di halaman berapa beliau berbicara. Karena perkara agama ini sudah wadih, perkara ini sudah jelas. Apa kata Nabi SAW? Taraktukum ala bayda lailuha ka'anhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, yang mana malamnya bagaikan siangnya. Jadi datangkan kepada kami, di kitabnya siapa? Oh, ada di kitab yang ditulis oleh seorang alim, seorang alul hadis. Ya, dia lahir pada tahun 1150 Hijriah. Berarti berapa? Sekitar 300 tahun yang lalu. Iya. Nah, kita minta, tadi kita sebutkan sahibus sunnah adalah orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat. Berjalan di atas jalannya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, kami pingin akidah Anda, i'tiqad Anda yang Anda nisbatkan itu kepada Rasul, datangkan ucapan para ulama terdahulu.
dari generasi yang terbaik dalam umat ini. Khairun qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dan mereka telah menulis kitab, murid-murid mereka telah menukilkan akidah dari mereka semuanya. Jadi kenapa Anda mendatangkan ucapan seorang alim tahun 1160 Hijriah? Berarti akidah ulama-ulama sebelum 1160 Hijriah, apa itu akidahnya? Berarti ini menunjukkan akidah Anda bersendirian di sini. Amalan Anda adalah amalan yang bersendirian, yang terputus daripada jalannya para salaf. Jadi gampang. Ketika dia akan berbohong, ketika dia akan menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, itu sangat mudah diketahui. Tinggal kita minta bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti dan dalil kalau seandainya apa yang kalian akui adalah benar. Datangkan bukti. Buktinya apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang telah dirangkum oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Oh enggak, ini kan Masya Allah, jadi saya merasa tenang sekali ketika saya beramal dengan amalan seperti ini. Mas, ada penyanyi telanjang yang dia loncat-loncat di atas panggung. Ya, ada orang yang tadinya sedih, stres, lihat idolanya, penyanyi tadi, menangis, terseduh-seduh. Terkadang dia pingsan melihat bagaimana idolanya itu sedang joget-joget di atas panggung. Tenang hatinya. Jadi itu bukan sebagai standar. Itu bukan sebagai pijakan sebuah kebenaran tenangnya hati Anda. Tapi kebenaran itu adalah apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari Sunnah, dan apa yang datang dari Aimatus Salaf. Ya. Dan saya ulangi kembali apa kata Nabi kita, taraktukum ala bayda lailuha ka'anhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, yang mana malamnya itu bagaikan siangnya. Ya, ini adalah khabar dari Nabi kita SAW. Tidak ada yang tersembunyi dari agama ini. Semuanya jelas, semuanya gamblang. Bagaimana gamblangnya? Semua sudah tercatat dan terbukukan oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu. Jelas ya? Walaupun di sana sunnah memiliki mana yang lainnya, tapi kita cukupkan apa yang disebutkan oleh Syarih hafizahullahu taala. Baik, kemudian disebutkan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah, lafdhu sunnati fi kalami salafi yatanawalu sunnatu fil ibadat wa fil i'tiqadat wa in kana kathirun mimman sanafa fi sunnah yaqsuduna kalam fil i'tiqadat wa hadha ka qawli ibnu Mas'ud wa bi Ubay bin Ka'ab wa bi Darda radhiyallahu ta'ala anhu iqtisadu fi sunnati khairun min ijtihadi fi bid'atin wa amthalu dhalik. Disebutkan oleh Syekhul Islam, lafdz sunnah, lafaz sunnah di dalam ucapan para salaf itu mencakup sunnah dalam ibadah, sunnah dalam masalah i'tiqadat, keyakinan. Walaupun kebanyakan dari ulama-ulama yang menulis tentang kitab sunnah, pembahasan sunnah, yang mereka maksudkan adalah masalah i'tiqad. Syarrus sunnah lil Muzani, ya, Syarrus sunnah lil Barbahari, Usulus sunnah lil Imam Ahmad, Usulus sunnah li Imam Humaidi. Jelas ya? Ya. Kemudian kitab As-Sunnah miliknya Ibnu Abi Asim. Ya, semua para ulama-ulama terdahulu mereka menamakan kitabnya dengan sunnah. Apa isi penjabarannya tentang masalah i'tiqad? Maka disebut oleh Syekhul Islam, para ulama-ulama terdahulu ketika mereka menulis kitab-kitab klasik, ketika mereka menyebutkan kitab, judul kitabnya adalah sunnah, maka yang mereka bahas adalah masalah i'tiqadat, masalah i'tiqad. Dan demikianlah ya ucapan Ibnu Mas'ud dan juga ucapan Ubay bin Ka'ab dan juga Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana mereka berkata iqtisadu fi sunnati khairun min ijtihadin fi bid'atin. Ya, dengan seseorang bersederhana dalam mengikuti sunnah Rasulullah dalam masalah i'tiqad, ya, maka itu lebih baik
dibandingkan orang-orang yang mereka bersemangat tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Justru dia bersemangat dalam masalah bid'ah. Ya, dan ini diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab, dan diucapkan oleh Abu Darda. Dan bid'ah di sini bukan hanya bentuknya bid'ah amali, tetapi bid'ah dalam masalah al-i'tiqad itu jauh lebih berbahaya dibandingkan bid'ah dalam masalah apa? Al-amali. Walaupun bid'ah dalam masalah amali juga berbahaya, namun bid'ah dalam masalah i'tiqad itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti bid'ahnya Jahmiyah, seperti bid'ahnya Syiah Rafidah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, pembahasan-pembahasan yang seperti ini yang terkadang memang berat untuk kita mendengarnya, tetapi inilah sebagai bentuk penjagaan kita. Hari-hari ini ada seorang penyanyi kafir meninggal. Ya, jelas kekafirannya. Tetapi subhanallah, tidak sedikit kita melihat dari orang-orang yang dia muslim dan muslimah. Bahkan salah satu organisasi Islam besar di Indonesia memberikan kalimat-kalimat yang isinya doa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga, dan dia sudah berada di dalam kenikmatan di sisi Allah. Na'udzubillah. Orang yang mati di atas kekafiran, yang mati tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, itu tempatnya dalam neraka, kekal selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat kekufuran. Dia akan kekal di neraka selama-lamanya, dan panasnya api neraka tidak bisa menghilangkan dosa kekufurannya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka berada dalam neraka selama-lamanya, mereka dalam neraka, dan mereka sejelek-jelek makhluk Allah. Itu tidak pernah kita dengar 10 tahun yang lalu ada orang muslim, apalagi organisasi-organisasi yang dikenal dengan organisasi Islam, mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini kepada orang kafir. Gak pernah ada, ya, atau jarang, kalaupun ada sedikit. Ini Masya Allah berlomba-lomba, semoga Allah mengampuni dosanya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena toleransi yang terlalu bablas. Ini dampak dari awalnya adalah kejadian jangan saling menyalah-nyalahkan. Jangan mengaku dirinya sendiri yang benar. Islam tok sebagai agama yang benar, kamu saja yang benar. Ini pangkalnya ini pertama kali. Kemudian beranjak. Hari ini orang ketika kita protes kekafiran orang-orang kafir, yang protes itu bukan orang kafir, tapi orang Islam sendiri. Ini sangat berbahaya. Ya, itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari berkata, "Ihdharu min sigharil bid'ah." Hati-hati kamu dari bid'ah yang kecil, dia akan berlanjut kepada bid'ah yang besar. Bid'ah yang tadinya tidak mengeluarkan seorang dari Islam, itu bisa mengarahkan kepada bid'ah-bid'ah yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Iya, makanya para hadirin jangan sok bijak. Ketika kita menyinggung atau mengkritik sebagian amalan seorang, sebagian i'tiqad seseorang dari dalil Al-Quran dan Sunnah, para ahlul bijak ini, kita khawatirkan orang-orang seperti ini. Saya katakan khawatir ya. Ya, saya khawatirkan orang-orang seperti ini akan beranjak seperti banyaknya manusia pada hari ini. Ya, mendoakan orang kafir masuk surga, mendoakan orang kafir ya diterima, diampuni dosanya oleh Allah. Ini apa-apaan seperti ini? Ya, mungkin suatu saat, walaupun hari ini mungkin ini belum menjamur, tapi sudah cukup banyak. Belum menjamur banyak di tengah-tengah muslimin. Mungkin 5 tahun akan datang ketika kita mengatakan itu kafir, kamu jangan menyalah-nyalahkan orang kafir. Mungkin akan diprotes oleh orang-orang banyak nanti suatu saat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Falamma azaghu
azaghallahu qulubahum. Ketika dia memilih untuk sesat, Allah sesatkan dirinya. Kesesatan itu sesuatu yang kecil, kemudian menjadi besar. Hati-hati para hadirin. Maka jalan keselamatan bagi kita sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, iqtisadu fi sunnati khairun min ijtihadin fi bid'atin. Seseorang itu bersederhana dalam masalah sunnah itu lebih baik daripada dia bersemangat tetapi jauh dari sunnah atau bersemangat di dalam kebid'ahan. Wallahu taala alam bisawab. Karena waktu di Aceh kita sudah adzan. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami telah menyalurkan kurang lebih 8 ton sembako yang terdiri dari beras, telur, minyak goreng, gula, dan mie instan senilai Rp88.750.000. Kami menyalurkannya ke rumah-rumah masyarakat, di jalan-jalan, semampu kami melangkah menyalurkan amanah yang telah dibebankan kepada kami. Jazakumullah khairan kepada musinin yang telah menyumbangkan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak kepada antum yang telah meringankan beban saudara kita, insyaallah. Barakallahu fikum. Mari ringankan beban saudara kita di tengah wabah virus corona. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk memenuhi kebutuhan pokok saudara kita di rekening BNI Syariah 20190701111 atas nama Yayasan Media Sunnah Aceh.